Baiklah, selamat pagi untuk dosen kami dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Di sini kami akan membahas uji asosiatif. Uji asosiatif adalah berarti menguji hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel tersebut diambil. Menurut Tagalung, mengatakan bahwa uji hipotesis asosiatif berfungsi untuk menguji dugaan adanya hubungan antara variabel dalam populasi. Lalu ada uji hipotesis bivariat. Jika Anda ingin menguji data yang Anda miliki, tentu saja harus menggunakan uji hipotesis yang sesuai. Anda bisa menentukan uji hipotesis apa saja yang Anda lakukan dengan pertimbangan tersebut. Di sini ada tabel, Anda bisa memperhatikan saat Anda melakukan uji hipotesis. Selanjutnya, ada skala pengukuran variabel. Variabel rasio dan interval disebut sebagai variabel numerik. Karena variabel tersebut tidak mempunyai kategori variabel, Anda dapat membedakan variabel rasio dan interval berdasarkan nilai nolnya. Apabila variabel tersebut mempunyai nilai nol alami, seperti tinggi badan, berat badan, jarak, maka Anda menyebutnya sebagai variabel rasio. Apabila variabel tersebut tidak mempunyai nilai nol alami, seperti suhu, maka Anda menyebutnya sebagai variabel interval. Jadi Anda bisa melihat contoh yang ada pada tabel berikut. Di sini ada contoh nominal. Ini misalnya contohnya jenis kelamin, laki-laki perempuan, ordinal, tingkat pendidikan, rendah, menengah, tinggi. Inilah contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Lalu, untuk hipotesis korelatif, yang dimaksud dengan masalah skala kategorik adalah bila salah satu variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel kategorik. Yang dimaksud dengan masalah skala numerik adalah bila variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel numerik dengan numerik. Tabel berikut menunjukkan cara mengidentifikasi jenis analisis bivariat dengan menentukan skala pengukuran variabel. Di sini Anda bisa melihat tabelnya. Jadi di sini adalah cara-cara mengidentifikasi jenis analisis bivariat tadi. Lalu di sini ada tabel untuk memilih uji hipotesis korelatif dengan pedoman pada tabel berikut. Jadi jika Anda ingin memilih uji hipotesis korelatif, Anda bisa melihat tabel berikut ini. 1. Masalah skala pengukuran numerik dengan kategorik. Yang pertama, Spearman. Spearman atau Rho, Spearman R, sering dikenal dengan Rho, adalah non-parametric version dari person R. Biasanya digunakan untuk menguji data yang ordinal level atau masalah-masalah dengan small data sets. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Spearman Rho. Spearman Rho rank digunakan sebagai uji alternatif dari person R correlation. Spearman Rho ini digunakan ketika minimal satu dari dua variabel berskala ordinal. Correlation coefficient yang ditunjukkan oleh Spearman Rho yang dihasilkan dari ranking observasi bukan berdasarkan nilai aktual dari observasi. Yang keempat, kalkulasi Spearman Rho dengan meranking observasi setiap variabel dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi di sini ada rumusnya. Kami berikan contoh, misalnya contohnya seorang peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara tingkat kesibukan dengan stress level perawat yang bekerja di intensive care unit. Kedua variabel tersebut berskala ordinal. Di sini kami memberi contoh jurnal yang memakai uji Spearman. Kedua, masalah skala pengukuran numerik dengan numerik. Yang pertama ada uji korelasi person, di mana korelasi di samping dapat untuk mengetahui derajat keeratan hubungan. Korelasi dapat juga untuk mengetahui arah hubungan dua variabel numerik, misalnya apakah hubungan berat badan dan tekanan darah mempunyai derajat yang kuat atau lemah, dan juga apakah kedua variabel tersebut berpola positif atau negatif. Disimpulkan dengan R atau huruf kecil, dapat diperoleh rumus formulanya yang ini. Nilai korelasi R berkisar 0 sampai dengan 1 atau bila dengan disertai arahnya nilai antara minus 1 sampai dengan positif 1. R sama dengan 0 tidak ada hubungan linear, R sama dengan minus 1 hubungan linear negatif sempurna, R sama dengan positif 1 hubungan linear positif sempurna. Hubungan dua variabel dapat berpola positif maupun negatif. Hubungan positif terjadi bila kenaikan satu diikuti kenaikan variabel yang lain. Misalnya, semakin bertambah berat badannya atau semakin gemuk, semakin tinggi tekanan darahnya. Sedangkan hubungan negatif dapat terjadi bila kenaikan suatu variabel diikuti penurunan variabel lain. Misalnya, semakin bertambah umur atau semakin tua, semakin rendah kadar Hb-nya. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama membandingkan nilai R hitung dan
R tabel. Kedua, menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T. Jadi di sini kita gunakan rumus ini. Di sini saya ada lampirkan tabel di mana di sini kita bisa menggunakan parameter nilai interpretasi. Di sini ada keterangannya dalam kitab menggunakan korelasi R tersebut. Syarat melakukan pemilihan uji korelasi. 1. Uji korelasi wajib digunakan jika variabel dependen dan independennya sama-sama berskala numerik. Jika sebaran data berdistribusi normal dan syarat linearitas terpenuhi, maka jenis uji yang digunakan adalah statistik parametrik, yaitu uji korelasi Pearson. Jika sebaran data tidak berdistribusi normal, maka lakukan transformasi. Jika hasil transformasi tidak normal, maka gunakan statistik non-parametrik, yaitu uji korelasi Spearman. Di sini ada contoh jurnal dari korelasi Pearson. Regresi linear sederhana. Analisis regresi merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuan analisis regresi adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel dependen melalui variabel yang lain atau variabel independen. Salah satu cara sering digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kuadrat kecil atau least square. Metode least square merupakan suatu metode pembuatan garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y yang teramati dan Y yang diramalkan oleh garis regresi itu. Secara sistematis, persamaan garisnya sebagai berikut. Seperti ini, Y sama dengan A tambah B kali X. Ketika berhadapan pada kondisi ilmu sosial, hubungan antara variabel ada memungkinkan kesalahan. Jadi artinya untuk beberapa nilai X yang sama kemungkinan diperoleh nilainya yang berbeda. Misalnya, hubungan berat badan dengan tekanan darah, tidak setiap orang yang berat badan sama memiliki tekanan darah yang sama. Oleh karena itu, hubungan X dan Y pada ilmu sosial atau kesehatan masyarakat tidaklah eksak, maka persamaan garisnya dibentuk menjadi Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y variabel dependen, X variabel independen, A intercept, di mana perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika variabel X sama dengan 0. B. Slope, perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X berupa satu unit pengukuran. E. Nilai kesalahan atau error, yaitu selisih dari nilai Y individual yang teramati. Di sini ada contoh jurnalnya, teman-teman bisa lihat. 3. Masalah skala pengukuran kategorik dengan kategorik. Yang pertama, chi-square. Menurut Suarjana mengatakan bahwa salah satu statistik tes yang sangat dikenal adalah chi-square, yang memang sering digunakan untuk menguji hipotesis. Syarat chi-square termasuk uji non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji dua variabel, independen dan dependent variables. Yang keduanya berkategori nominal. Nilai expected tidak boleh kurang dari 5, di mana maksimal 20%. Expected frequency kurang 5. Itu dalam Weiss and Weiss 2008. Bila nilai expected di atas tidak terpenuhi, maka chi-square harus diganti dengan uji alternatifnya, yaitu Fisher's exact test. Di sini ada rumus chi-square yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu di sini ada tabel silangnya. Inilah yang kita gunakan dalam melakukan uji chi-square. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh perilaku perokok terhadap kejadian CA paru. Perilaku merokok itu sebagai nominalnya merokok dan tidak merokok. Sedangkan kejadian CA paru nominalnya CA paru dan tidak CA paru. Pertanyaan penelitian bisa kita ajukan, apakah perilaku merokok berpengaruh terhadap kejadian CA paru? Hipotesis, perilaku merokok berpengaruh terhadap kejadian CA paru. Di sini kita akan melakukan uji. Kita membuat terlebih dahulu tabel silang antara perilaku merokok dan kejadian CA paru di Puskesmas tahun 2013. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 108 orang yang merokok, terdapat 14 orang yang CA paru positif dan 94 CA paru negatif. Dari 101 orang yang
rokok, terdapat 4 orang yang CA paru positif dan 97 orang dengan CA paru negatif. Berdasarkan data di atas, kita dapat menggunakan rumus berikut ini untuk menghitung nilai X kuadrat dari rumus yang sudah diberitahu di atas. Ini ada rumus untuk menghitung nilai expected dengan cara total rows kali total column per total keseluruhan. Jadi yang tadi itu total rows-nya ini yang ini total rows kali total column, ini total column per keseluruhan setiap kolom ini, per setiap kolom ini. Begitu. Teman-teman bisa mungkin mempelajarinya nanti. Total kolom per total rows, total row kali total kolom per total keseluruhan. Jadi total row kali total kolom per keseluruhan. Ini dia. Jadi hasilnya ke sini. Ini hasilnya ke sini. Kayak gitu. Teman-teman bisa nanti belajar mempelajarinya sendiri. Setelah itu kita melanjut menghitung nilai chi-square dengan menggunakan rumus chi-square yang tadi itu X kuadrat sama dengan O kurang E pangkat 2 per E. Jadi berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai chi-square adalah 5,37. Selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel dengan DF sama dengan row kurang 1, kolom kurang 1 sama dengan 2 kurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Dari tabel statistik X kuadrat didapatkan 3,841. Jadi kesimpulannya, bandingkan antara nilai hitung dan nilai tabel. Ternyata nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel. 5,37 lebih besar 3,841. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan AH diterima. Hal tersebut berarti perilaku merokok berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian CA paru. Di sini ada contoh jurnal chi-square yang menggunakan chi-square. Fisher Exact Test merupakan non-parametric test dan termasuk uji alternatif dari uji chi-square bila chi-square tidak memenuhi syarat, misalnya karena expected value kurang dari 5. Variabel yang diteliti terdiri dari independen variabel skala nominal dan dependen variabel juga berskala nominal. Syarat Fisher Exact Test dapat digunakan bila sampelnya N kurang sama dengan 30. Rumusnya ada di sini, kita bisa melihatnya ini. Teman-teman juga bisa lihat, di sini ada rumusnya. Contoh jurnal yang saya gunakan ini. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami, jika Anda ingin menguji set data yang Anda miliki, tentu saja harus menggunakan uji hipotesis yang sesuai. Dan bila penelitian ingin mengetahui asosiasi itu dengan parameter koefisien korelasi, maka gunakanlah hipotesis korelatif. Sebelumnya, juga kita harus mengetahui apa itu skala pengukuran variabel yang dimaksud. Jadi, uji hipotesis adalah metode untuk mengetahui hubungan association antara variabel yang bisa digunakan dengan dua cara, yaitu comparison dan correlation atau korelatif. Hal itulah yang mendasari pembagian uji hipotesis menjadi hipotesis komparatif dan hipotesis korelatif. Untuk membedakannya dicontohkan seperti berikut. Untuk menunjukkan bahwa metode yang dipakai untuk mencari hubungan antara variabel adalah metode komparatif, maka digunakanlah kata hubungan atau perbandingan. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa metode yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel adalah metode korelatif, maka digunakanlah kata korelasi. Dan dalam memilih uji hipotesis korelatif dengan berpedoman dengan masalah skala pengukuran yang ada. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menyarankannya pada Google Classroom kita. Terima kasih untuk dosen pembimbing kami dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Selamat pagi.